Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah pada hari ini untuk pertama kali tanggal 20 Februari akhirnya rencana dan cita-cita yang sebetulnya banyak disampaikan oleh anggota Ikadampreneur secara japri, Teh Husnul, Kang Bambang, belum sempat bagaimana bentuknya jadinya belum ketahuan seperti apa. Tapi dengan alhamdulillah Kang Denden Arif bersedia untuk menerima kumpulan curhatan adik-adik, kumpulan japri-japrian untuk kita bikin bentuknya seperti apa ya pertemuan silaturahmi kita. Nah, insya Allah, alhamdulillah Kang Bambang juga sudah hadir hari ini sebagai Ketua PB Ikadam untuk sama-sama mencari format pertemuan silaturahmi kita yang kita kemas dalam nama Ikadampreneur. Ikadampreneur ini grupnya sudah ada sejak awal kita pertemuan di Darul Arkom untuk reuni ya dekade kemarin, dan kalau saya tidak salah juga kita ya Teh Inul sempat ada beberapa kali pertemuan tapi masih sifatnya terpisah-pisah, belum menyatu, belum sama-sama, belum jamaah. Nah, untuk itu mudah-mudahan hari ini adalah hari pertama kita mengaji. Jadi tadi saya sudah sampaikan pada Kang Denden, ada kalanya kita mengaji fikih, tapi ada kalanya juga kita mengaji sugih. Artinya sugih Teh. Hebat, keren. Jadi ya, apa yang kita tidak temukan untuk permasalahan yang kita temukan dalam sehari-hari, ada waktunya juga kita harus bertemu. Tadi pagi alhamdulillah dengan Teh Iin sudah ada pengajian melalui online dengan Kang Dadan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi. Ada jadwal kita mengaji fikih dan ada jadwal kita mengaji sugih. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, kita semua sama. Di sini kakak, akang-akang, teteh-teteh, terima kasih sudah mau bergabung dalam acara pertama kita, Strategi Sukses Merintis Bisnis. Yang inti dari pertemuan online ini adalah kita berikhtiar untuk mengaktifkan kembali silaturahmi antar lulusan, antar angkatan dari pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Baik itu yang 3 tahun, 6 tahun, nggak apa-apa. Yang penting kita pernah ngerasain capruk kecak kerupuk ala Maisar. Nah, itu udah masuk tuh dalam kategori Ikadam. Kemudian kita juga bertujuan mudah-mudahan ini jadi alat pemersatu, alat komunikasi kita untuk membuka perluasan usaha, peluang-peluang usaha, atau mungkin jadi pembuka untuk mencari tahu ada peluang usaha apa yang bisa kita mulai jalankan bersama berjamaah, dan mencari juga jejaring usaha antar alumni. Mungkin ada keterkaitannya. Kalau Teh Husnul terkenal dengan abon hemoroknya, bisa dijaring oleh Susi Teh, kenapa nggak dijaring sama Kang Ketua yang misalnya juga bikin Bambang Teh, lepet Teh, ya itu kan juga perlu di branding makanan-makanan Indonesia yang sampai saat ini belum bisa masuk ke brand global. Insya Allah dimulai dari usaha kecil ini di pertemuan Ikadampreneur. Kemudian juga kita mungkin bisa berbagi inspirasi dan semangat berusaha, kemudian menemukanali peluang untuk mengembangkan usaha yang sudah ada dan membuka wawasan untuk meningkatkan peluang bisnis. Kalau udah capek, udah ngerasa desperado, udah ngerasa nggak ketemu jalan, tiba-tiba ada informasi ini, ada informasi itu, mudah-mudahan menambah semangat untuk recharge lagi semangat yang kemarin sempat habis karena harus struggling, harus benar-benar usaha sendiri gitu. Kemudian juga yang terpenting adalah membuat direktori Ikadampreneur sehingga kita bisa tahu ada berapa banyak pelaku-pelaku usaha lulusan Darul Arkom di bidang makanan dan minum misalnya, di bidang pariwisata misalnya, di bidang ekonomi kreatif, di bidang fashion, di bidang pendidikan dan lain-lain.
Itu semua ikhtiar yang mudah-mudahan keberadaan ikhtiar itu bersama Pak Ketua, Pak Bambang, Kang Bambang ini bisa terus dilanjutkan dan berkesinambungan. Untuk tidak lebih panjang lebar lagi kenapa mesti ada pertemuan ini, mungkin nanti bisa ditambah kurang kalau ada yang salah. Kita langsung saja sekarang mohon kesediaan Pak Ketua, Kang Bambang untuk memberikan sambutan atau nasihat awal di edisi perdana Ikadampreneur Talk Strategi Sukses Merintis Bisnis. Enggak, Kang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke teman-teman abituren yang sudah mengadakan agenda pertemuan secara virtual. Di sini banyak, sebetulnya di sini sudah ada yang lebih layak kalau berbicara strategi untuk menggapai sebuah sukses, yaitu Teh Inu, Teh Tia itu sudah saya katakan cukup sukses lah dari sisi bisnis. Nah, tetapi ini pesan saya untuk para abituren, sebetulnya sudah bukan waktunya lagi mengkaji saat ini. Jadi sekarang ini saatnya praktek apa yang sudah dikaji pada saat kita sekolah di pondok. Misal, ini terkait dengan bisnis. Dulu kita belajar quote-quote lah. Kita ngambil mahfudot lah. Segala sesuatu berawal dari kecil. Nah, sama bisnis juga harus memulai dari kecil. Jangan tiba-tiba ingin menjadi besar. Kemudian kita belajar lagi terkait dengan kolaborasi. Kolaborasi itu kan maknanya dari silaturahmi. Cuma karena alumni DA, ini saya mau mengkritik yang buruk-buruknya aja ya. Kalau yang baik-baiknya nggak perlu diingat-ingat. Nah, kalau anak DA ketika berkumpul itu terlalu banyak membahas hal ini, sebagian besar ya, tidak mengeneralisir semua alumni DA. Sering membahas yang nostalgia. Sementara pemuda itu berbicara 20-30 tahun ke depan. Tapi kalau abituren, alumni DA, kalau udah ngobrol yang diomongin itu masa lalu, mayoritas masa lalu. Nah, sehingga itulah yang membuat alumni DA sedikit yang majunya gitu. Nah, kemudian bagi yang lulus kuliah, fantasiru fil ar, gitu. Menyebar, jangan berkerumun dengan orang DA lagi. Nah, silahkan cari pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya di tempat-tempat masing-masing, tetapi jangan berkerumun dengan orang DA atau berkumpul-kumpul dengan orang DA lagi. Gitu. Silahkan masing-masing. Nanti pada saat sudah mau jadi, nah cari partner orang DA bisa, nggak ada masalah. Tapi pada saat berjuang, pada saat memulai, alumni DA silahkan berkarir secara masing-masing. Gitu, karena bagaimanapun, meskipun di DA itu bukan pertalian saudara, tetapi kalau sudah anak DA berkumpul itu sudah seperti saudara, jadi susah untuk maju, itu susah. Ini menurut saya ya, boleh dibantah. Makanya saya selalu bilang ke kelas 6, 3 tahun kecuali 2020 mungkin karena ada pandemi, saya selalu katakan kalau sudah lulus dari DA, jangan terlalu banyak berkumpul dengan alumni DA lagi. Itu pesan saya. Jadi masing-masing silahkan. Tapi pada saat kalian sukses, ya jangan lupa alumni DA gitu, berkolaborasi. Nah, jadi sebetulnya setelah keluar dari DA itu pada saat praktek ya mengkajinya cukup mengingat-ingat kembali saja apa yang sudah kita pelajari. Hal-hal yang padahal ilmu-ilmu simpel semua, misalnya Fa'idha farogta fansob. Menerjemahkan itu aja, apabila engkau sudah sukses di dalam satu bidang, maka gapailah kesuksesan yang lain. Apabila engkau telah berhasil suatu pekerjaan, gapailah keberhasilan pekerjaan yang lain.
Jadi sampai kapanpun kan kata Deh Hidayat, Pak, di situ tidak ada jeda waktu. Jadi tidak ada kata leha-leha gitu. Jadi kalau sukses satu, gapailah kesuksesan yang lain. Terus sampai kita meninggal gitu. Nah itu yang pelajaran-pelajaran yang simple kita tahu semuanya tapi tidak kita lakukan. Jadi itu dari saya sambutannya. Saya langsung pamit karena ini istri dan anak-anak sudah menunggu karena saya mau jalan. Terima kasih. Billahi taufiq. Pak Ketua. Hai, jadi ini udah ditunggu, ini udah telat tuh. Dia janji 5 menit. Matiin aja kameranya. Oh ya sudah, saya mendengarkan ya. Jalan-jalan orang ketik mobil, Bang. Ya udah, saya sambil jalan, ini kamera saya matikan, tapi saya mendengarkan. Jadi itu pesannya. Ini mungkin orang nggak suka dengan statement saya, tapi yang saya amati dan yang saya ketahui, sebagian besar alumni DA seperti itu. Jadi kenapa harapan saya, kan kalau kata Pak Miskun, saya mengingat-ingat lagi, sekolah yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi, jadi apa saja bebas. Gitu. Yang penting tidak keluar dari koridor. Nah, itu pesan Pak Miskun yang saya ingat. Betul. Jadi, jadi gapailah cita-citamu setinggi langit, kalaupun jatuh di bulan yang indah gitu. Jadi kalau mau bisnis jadi pebisnis yang benar-benar ya bukan levelnya Garut atau Jawa Barat gitu atau Bandung, tapi mungkin Asia Tenggara, terbesar di Asia Tenggara atau terbesar di Asia gitu. Jadi cita-cita ya, kalaupun jatuh terbesar di Indonesia gitu. Ini cita-cita terbesar se-Garut, jatuh terbesar di Cimaragas, kan itu yang yang harus, jadi cita-cita itu harus benar-benar setinggi langit gitu. Terima kasih, saya tetap mendengarkan, jadi saya matikan videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Bambang. Terima kasih untuk pembukanya, sambutannya, dan poin-poin yang mungkin untuk kita renungkan. Tidak usah kita debat, tidak usah kita bahas, tapi kita renungkan sama-sama. Ada benarnya, tapi bisa juga nggak semua benar. Nah, supaya kita nggak terlalu lama mundur dari jadwal yang kita patok, pertemuan ini hanya 90 menit, kita langsung masuk ke agenda utama kita untuk berbagi inspirasi tentang gimana sih suka dukanya merintis bisnis sehingga menjadi strategi yang insya Allah kita sukses berjamaah, sukses sama-sama. Telah hadir bersama kita teteh kita angkatan pertama, inspiring teteh, yaitu Teteh Husnul Khotimah. Halo Teteh, assalamualaikum Teteh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Kalau sama Tia suka mengejutkan ya Teh, tiba-tiba Teh bisa ini Teh. Tapi Teteh itu orangnya. Tapi zaman ini emang harus siap. Jadi mau kayak tadi Denden pagi-pagi, tapi ya ayo. Nah, semangat itu yang kita harus share sama-sama ke semua. Hayu bismillah. Kita katakan Bambang tadi bilang udah pernah baca dulu sama Ki Haji Miskun, sekarang tinggal kita implementasi. Teh, mangga Teh. Langsung nih kita pengen denger nih cerita dari Teteh. Tia itu kenal Teteh karena dulu sama-sama pulang, apa Teh nama grup kalau pulang bareng ke Jakarta? Jisa. Kalau dulu di Bandung apa? Jisa, Sabaraya, Jisa. Nah, itu nggak pernah lupa tuh Teh momen itu. Sampai tiba-tiba nemu produk Hemoro Abon, enak banget. Garut naon Garut. Catchy banget dan kemasannya itu beda dari yang lain. Nah, Teteh kira-kira apa sih latar belakang Teteh? Kok ujuk-ujuk masuk ke usaha Mamin makanan minum yang informasi dari sejumlah data diperoleh di kondisi sekarang wabah di seluruh dunia, usaha yang nggak ada nilai negatifnya, yang kurva pertumbuhan ekonominya nggak terjun ke bawah adalah makanan dan minuman. Pasti Teteh juga ngalamin hal-hal yang nggak enak semua pasti. Tapi apa sih latar belakang Teteh untuk cinta sama usaha kuliner? Oke. Coba di absen helanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka, yang sudah kenal bisa ketemu. Jadi kayak Bambang tadi bilang, ingat-ingat lagi deh yang dulu-dulu. Yang belum kenal, ayo kita kenalan ya. Walaupun pertemuan kita ini tidak seperti biasanya ya, bertatap muka, tapi secara fisik kita tidak bisa bertemu. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Baik, tadi saya berdua di sini ya dengan pengusaha minuman ya. Angkatan berapa tadi punten? Ada makanan dan minuman, Mamin. Nanti makanannya dari Teteh tentang kalau minumannya nanti kita punya Kang Ismar Teh. Yang kita... itu Kang Ismar angkatan sahanya. Oh, atau kenalan dulu ya, saya lupa nih. Angkatan si Dimas Teh. Tak kenal mah kata sayang, sok Teh. Nanti kita kenalan. Kat. Ya, angkatan Dimas. Nomor gitu, person. Coba yang mana? Fokus bisnis, jangan bahas masa lalu dulu dong. Nah, setuju. Biar tahu aja. Oke ya. Merah. Soalnya wajahnya merah merona Teh Inul, kasihan. Enggak. Jadi terdistrak gini nih, pertanyaan moderator nggak kejawab nih kayaknya. Nih lupa lagi Teteh pertanyaannya nih kayaknya. Iya. Stop masa lalu, bicara masa depan. Tapi aku nanyanya memang masa lalu Teh, latar belakang. Oh iya. Kenapa masa sih lalu, Teteh? Masa lalu bisnis ya. Gini aja, kita cerita tentang Hemoro ya. Jadi gini, Hemoro ini diawali dari garasi. Dan sekarang alhamdulillah sudah punya rumah produksi. Jadi dari garasi ke rumah produksi. Itu ceritanya Hemoro gitu. Nah, produk kita yang awal itu abon ikan. Abon ikan, ada ikan tuna, ada ikan cakalang. Nah, itu waktu pertama keluar ya. Saya kasih lihat ya. Nah, ini produk kita kalau di Transmart, di Cahaya Department Store, ada beberapa store-store yang lain, bentuknya seperti ini. Ini kemasannya pakai kemasan dari anak DA juga. Kiki Baikuni. Ya. Dari apa nama ininya tuh? Akapek. Nah, jadi Hemoro awalnya produknya abon ikan. Semakin kesini kita jadi punya beberapa produk. Nah, dengan begitu kita membagi dua bagian produksi dalam Hemoro. Yang pertama yaitu dry food, yang keduanya frozen food. Gitu. Catat ya, dry food dan frozen food. Nah, dry food ini antara lain yang tadi abon, ada juga cookies, waffles. Nah, sedangkan frozen food nanti ada beberapa saya sebutkan. Nah, dry food ini kita sudah secara secara lahir batin gitu ya, sudah komplit. Maksudnya lahir batin untuk diedarkan. Jadi ketika punya produk dan akan diedarkan, itu banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, untuk dry food ini kita sudah lengkap semua. Antara lain dari izin Departemen Kesehatan, PIRT, halal ya, halalnya halal MUI, bukan halal tulisan HL lam itu ya. Jadi halalnya halal MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan juga kita untuk dry food ini kita punya Certificate of Analysis. Jadi kita sudah hasil akhir dari yang kita produksi ini sudah dimasukkan ke laboratorium dan sudah memiliki hasil yang mana hasil tersebut bisa lolos untuk diedarkan di masyarakat. Begitu. Nah, untuk frozen food, jadi frozen food ini cerita sedikit. Frozen food ini lahir ketika kita pandemi.
Jadi ketika kita mulai masuk ya corona ini kita mulai terjadilah gitu ya di Indonesia. Nah, pada saat itu produksi kita terhenti, pabrik stop, karyawan juga istirahat di rumah. Sedangkan produk kita sebagian itu sudah kita kita kan sekarang Hemoro ini B2B ya, business to business. Jadi sudah kita kirim ke partner kita. Jadi bayangkan saat itu ya, waktu awal-awal itu kayak orang main tinju, itu kita KO di menit ke-44. Jadi belum sampai 1 menit kita udah KO. Jadi udah, aduh, ini mesti gimana ini gitu. Karyawan harus tetap digaji kan, nggak mungkin tiba-tiba langsung kita berhentikan mereka, tuh nggak mungkin. Terus ya gitulah, nggak ada produksi, nggak ada apa-apa. Nah, saat itu saya ya memutuskan untuk diam dulu gitu kan, tenang, kita lihat dulu ada ini gimana gitu ke depannya ini. Cuma saya lihat ke diri saya dan juga ke orang-orang bahwa kita ini takut untuk mengkonsumsi makanan dari luar, gitu. Takut untuk beli-beli, takut untuk jajan-jajan. Nah, saya lihat ini peluang untuk frozen food. Nah, jadi tadi dari dry food naik ke berkembang ke frozen food. Jadi Faiza Farokta Fansop tadi ya. Jadi saya lihat ini peluang karena frozen food kita sebenarnya adalah makanan yang kalau di stick itu steak gitu ya, daging itu ada well done, ada medium rare gitu kan. Nah, frozen food kita ini dimasak sampai ke tingkat medium rare. Jadi sebenarnya sudah matang, tapi belum matang benar gitu. Nah, ketika sampai ke konsumen, dia masih dalam keadaan frozen atau ke dalam keadaan dingin. Dan di rumah konsumen bisa mengolah, tapi easy cook. Dia mengolah dengan cara yang mudah. Jadi cuma tinggal goreng, tinggal panggang. Nah, produk kita ini ada salah satunya donat frozen, ada juga base pizza frozen. Jadi I make you bake. Saya yang nimbang-nimbang, saya yang bikin-bikin itu di rumah biar konsumen di rumah tinggal kasih topping, masukin ke oven 5-10 menit bisa makan pizza. Begitu. Jadi boleh saya lihat peluang itu, maka saya mulai memproduksi ya. Ya Teh. Nah, kita kan diskusi aja ya Teh ya. Boleh nggak bisi lupa? Kok Teteh kan kaitan sama latar belakang nih. Ini membangun bisnis ini ujuk-ujuk atau udah direncanain dari awal pengen masuknya ke abon? Karena tadi ada Teteh juga ngomong tuh, lagi pandemi kayaknya lagi perlu yang frozen. Kok Teteh tahu sih ilmu itu ada frozen, ada well done, apa segala macam. Itu apa tuh Teh? Penyebab itu semua Teh? Ya kan kalau pendidikan, saya kan latar pendidikan di kampus itu kan tata boga. Jadi dari Darul Arkom, dari DA saya lanjut ke tata boga. Nah, jadi latar belakang pendidikan nih sebenarnya makanan. Jadi sudah tertarik ya soal makanan itu sudah lama. Nah, pada saat ya hari-hari ya pada saat kuliah terus menikah itu banyak banget makanan, bukan sombong ya. banyak makanan yang bisa kita bikin, kita olah, tapi sampai bingung gitu milih mana yang bisa dijual gitu, karena nggak mungkin yang saya bikin ini saya makan terus gitu kan. Jadi harus ada yang dipilih untuk untuk dipasarkan lah. Nah, kalau terkait dengan abon ikan gitu, kenapa saya memilih abon ikan? Jadi waktu itu saya lagi pulang kampung suami ya di Maluku Utara. Kita lihat banyak ikan gitu kan, terus ya gitulah, pengen ini harus ada apa ya, dibikin apa gitu yang bagus gitu, terus yang menghasilkan gitu kan. Terus suami bilang ya udah bikin, banyak pilihan waktu itu seperti sarden, seperti ikan rica-rica gitu. Tapi ya buat saya
pilihan-pilihan makanan itu tidak mudah gitu, dari pengemasannya, dari pengolahannya tidak mudah. Jadi saya memilih dry food gitu, yang makanan yang kering. Nanti ada ceritanya juga. Apa sekarang aja ya. Jadi Teh Inul memilih dry food itu karena memang makanan yang kering itu kan shelf life-nya atau daya awetnya itu lebih lama ya. Lebih lama, sehingga kalau kita produksi hari ini dia belum laku besok itu masih nggak masalah. Dia belum laku 2 minggu masih nggak masalah juga. Nah, setelah sekarang ini kan kita sudah tes lab. Kadar airnya itu di bawah 5%. Jadi bisa sampai 1 tahun. Jadi abon kita bahkan awet sampai 1 tahun gitu saat ini. Nah, selama 2 minggu atau 3 minggu produk kita belum laku, kita belum mengalami kerugian gitu. Kita belum mengalami kerugian. Jadi masih bisa lah kita japriin teman-teman gitu kan, japriin saudara-saudara, kita punya produk gitu kan, punya produk ini, punya produk ini. Akhirnya kita tetap semangat gitu loh. Kalau waktu itu yang saya pilih makanan yang fresh atau bukan dry food lah ya, baru 3 hari 4 hari seperti roti misalnya, 3 hari 4 hari itu pasti sudah ada perubahan. Nah, ketika tidak laku kita akan mengalami kerugian. Nah, orang-orang yang baru memulai usaha terus langsung ketemu rugi itu pahit gitu kan. Jadi supaya enggak mengalami hambatan-hambatan yang berat, saya memilih dry food gitu pada saat itu. Nah, dry foodnya abon ikan. Oh, jadi inspirasi itu datang dari kehidupan sehari-hari ditambah dengan passion Teteh yang memang senang gitu dengan urusan-urusan makanan dan minuman, tambah lagi ilmu Teteh teknologi pendidikan, teknologi pangan ya Teh ya. Teknologi pangan. Tata boga. Tapi di situ kan mempelajari gimana unsur-unsur kimia dalam masakan. Itu yang menyebabkan Teteh tahu bagaimana mengolah dari makanan biasa jadi luar biasa. Yang biasa-biasanya orang tuh cuma ngejualnya ya udah dihidangin. Nggak kepikiran ada ilmunya di belakang itu. Dibikinlah yang bentuk dry food sampai ada ide I cook you you bake. Itu kan keren Teh. Saya yang masakin yang masak. Itu kan keren banget. Nah, jadi memang harus ada unsur keilmuan, harus ada hal-hal yang kita harus pelajari ya Teh ya. Pertanyaan selanjutnya Teh. Tadi Teteh cerita tentang aku kepukul KO gitu. Nah, terus bagaimana kita bisa bangun dari hitungan 10 KO yang akhirnya kita harus game over gitu Teh. Nah, itu dengan cara apa Teteh bisa bangun dari enggak lebih dari hitungan KO 10 gitu Teh. Sok Teh. Ya. Itu dia tadi kan, kita pada saat pandemi langsung diem gitu. Langsung diem, yang terpikir ini gimana nyelamatin karyawan kan. Nggak mungkin karyawan seketika kita berhentikan atau diistirahatkan, itu nggak mungkin. Jadi itulah mikir-mikir gimana. Jadi sementara setelah kita diam adalah 1 bulan 1,5 bulan, itu Teteh langsung mikir ke frozen food. Jadi karyawan yang ada kita alihkan gitu. Walaupun dari sisi penghasilan belum seberapa ya gitu. Cuma yang penting karyawan gerak aja gitu. Karyawan tetap bergerak aja di rumah kita. Nah, karyawan ini udah diwanti-wanti dari awal. Ini keadaan kayak gini, nggak boleh nggak kayak dulu lagi. Jadi nggak boleh kayak dari rumah dari tempat kita terus mampir-mampir kemana-mana, itu udah diwanti-wanti karyawan. Jadi saling ini juga sih, saling memata-matai gitu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba yang nginep di rumah temennya itu ketahuan sama kita. Kamu kemarin nginep katanya di rumah temennya gini, ya udah diistirahatin dulu sampai 1 minggu nggak boleh masuk gitu. Jadi dengan begitu karyawan ya insya Allah kalau secara ininya prokesnya mereka sudah oke lah gitu ya. Nah terus Teteh itu mikirnya yang penting karyawan tetap
bergerak gitu. Jadi pasti dalam setiap gerakan itu kan ada apa namanya tuh berkah gitu. Jadi bikin aja ini, bikin. Kita mulai iklanin lah di medsos, di WA, di mana-mana gitu kan. Kita walaupun ini belum ada izinnya, jadi kita masih personal ya, belum ada di mana tuh toko-toko retail yang untuk frozen kita. Nah kayak gitu. Nah karena udah kan lama tuh ya, sekitar berapa bulan karyawan kerjanya bukan lagi kerja abon, tapi mereka banyak kerja di sini. Jadi penghasilan juga belum jelas. Ya sementara mantap ya. Sementara makan tabungan gitu. Artinya kuncinya tetap bergerak. Bangkit dari KO itu adalah kita harus bergerak. Gerak aja. Oke. Ini banget teh. Apa dapat banget highlightnya. Terus mungkin dari Teteh yang mau mengundang teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya Teh? Atau ada lagi yang mau Mangga sok biar aku ini nanya ya, sama ya. Biar apa namanya aktif gitu ya. Jadi mangga bertanya gitu. Sok silahkan. Ini ada modal dari Devina nih Teh, dari Teh Devina. Modal usaha pertama kali berapa Teh tuh? Mangga Teh. Ya. Atau Devina mau nanya langsung nggak? Oh enggak. Okay. Modal usaha. Jadi saya pertama kali itu kan abon. Nah abon ini kan tadi apa namanya ya, cara gini, saya sampaikan dulu deh cara menjalankan usaha ini gitu ya menurut Teh Inul ya. Yang pertama harus punya mimpi. Yang kedua memulai segala sesuatunya dengan yang mudah. Jadi dipilih start small, dipilih cara yang paling mudah. Jadi kenapa tadi Teteh memilih dry food itu karena Teteh melihat bahwa ini produk seperti yang dry food ini lebih memudahkan kita untuk menjalankan usaha. Terus yang ketiga adalah move fast. Move fast itu bukan lari-larian ya, tapi terus terus bergerak gitu, terus mencari tahu, terus beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang baru. Nah, pada saat bikin abon itu kita kan cari tahu dulu kan proses produksi abon. Cari tahu, cari bukunya, cari juga YouTube-nya di mana-mana. Nah, setelah dapat itu kita intinya abon itu kan dari ikan, itu diparut gitu. Nah, dihaluskan. Nah, dihaluskan ini kalau Teh Inul maunya abonnya itu fluffy, jadi kayak apa sih, kayak ada berkapas-kapas, nggak mau abonnya itu hancur gitu, hancur tuh nggak mau. Jadi gimana caranya? Pertama itu kita pakai parutan biasa, parutan kelapa tuh yang apa namanya tuh, yang gini-gini lah gitu. Jadi ya lecet-lecet tangan iya gitu. Jadi kalau dari sisi modal, pertama yang kita pakai itu alatnya, bahkan alat yang ada di rumah itu parutan. Nah, ketika udah jadi, kan nggak mungkin nih kita marut satu hari itu kita cuma dapat 200-100 gram abon. Nggak mungkin ini apa bisa jualan kalau cuma bisa produksi satu hari itu segini gitu kan. Jadi harus cari tahu lagi ada produk alat-alat khusus abon ada, tapi nilainya itu ratusan juta, dan kalau saya nggak mau karena saya memilih yang paling mudah, yang paling murah gitu untuk memulai usaha. Jadi nggak dulu yang kayak gitu-gitu. Jadi apa nih? Saya cari lagi itu ada parutan listrik tapi kecil, harganya 170.000 gitu. Nah, dari situ mulai saya lihat, oh hasilnya oke nih gitu pakai parutan ini gitu. Akhirnya bikin, lumayan lah naik jadi 1 kilo abon sehari. 10-20 pouch satu hari. Nah, tapi kan kita kan jualan ya. Terjual, terus bikinnya nggak setiap hari. Bikinnya 2 hari sekali, karena kan capek gitu kan. Besok nggak bikin dulu deh, masih kayak gitu-gitu.
Tapi kan ketika orang minta terus produk nggak ada kan nggak mungkin juga. Akhirnya kita naik lagi, harus naik lagi nih, gitu. Harus naik parutan ini harus yang jenisnya kayak gimana lagi. Jadi kayak gitu aja. Kalau ditanya modal, nggak, modal tuh kayaknya uang jajan aja, uang hari-hari aja gitu, beli ikan, terus kita rebus, bumbuin. Saya belum pakai karyawan, masih pakai mbak. Maksudnya sama mbak, bikin mbak di rumah. Nah, ketika sudah ada penjualan 20 pouch, 30 pouch gitu, itu mulai kita tarik inilah ya, ada karyawan yang bantu. Gitu. Jadi kalau modal awal itu kecil, uang jajan lah gitu ya, uang jajan hari-hari. Tapi ketika mau mulai, kan tadi kan saya bilang parutan itu cuma bisa satu hari paling berapa, 1 kilo gitu. Nah, alhamdulillah kan saya ini bawa suami nih, suami banyak kasih masukan ya tentang target, tentang media sosial gitu, bahwa kita harus punya website, harus punya yang kayak gitulah. Akhirnya ada satu perusahaan makanan itu menghubungi kita gitu. Mereka nanya tentang abon kita. Nah, abon kita waktu itu belum tuna, baru cakalang, gitu kan, baru abon cakalang. Diminta, Ibu ada abon ini, abon tuna. Saya bilang nggak ada, tapi kalau boleh kasih saya waktu 3 hari untuk bikin abon tuna, terus nanti sampelnya saya kirim gitu. Nanti dulu deh, udah terjawab ya Devina ya, bahwa modalnya saya kecil banget itu, modal awal ya, sampai nggak modal awalnya itu ya, dari uang jajan ya. Pokoknya gitulah, uang jajan, alatnya itu kan 170.000 gitu, bumbu ikan 50.000 per kilo, gitu aja gitu, masih kecil. Inilah. Terus pouch saya belum pakai kemasan yang dicetak, jadi masih stiker. Nah, pouchnya itu kalau dibelikan 700.000 sama stikernya 200 perak satu lembar. Jadi nggak berat deh gitu. Yang memang sesuai dengan yang ini tadi kan, memulai dengan yang mudah dan yang murah gitu. Nanti pas naik kelasnya ini ada, pas ketika ada satu perusahaan makanan yang menanyakan produk kita. Nah, dari situ mulai kita mikir lagi, ini dulu nih, dia dari kita cakalang pindah ke tuna. Tapi sebelum saya bikin, saya datang dulu ke restorannya, saya makan dulu di sana, saya lihat dulu ini abon yang mereka mau tuh yang kayak gimana ya, gitu. Jadi saya lihat, saya bilang ini saya take away ya, saya bawa pulang. Jadi abonnya minta dipisah. Padahal bukan buat dimakan, sampai rumah dipandang-pandangin, ini abon kok kayak gini gitu. Nah, akhirnya udah kita bikin yang menyerupai lah gitu ya. Nah, kirim ke perusahaan makanannya dan sekarang sudah mereka udah pakai produk kita. Gitu. Nah, di situ mulai modal ya, mulai ngitung modal nih, karena kalau bukan pandemi itu permintaan mereka sampai 700 kilo per bulan. 700 kilo abon. Kalau dari ikannya 1,5 ton berarti. Nah, itu modal dong pasti. Mikirnya pasti itu modal. Nah, saat itu saya bergabung dengan Antam, PT Antam gitu. UKM-nya PT Antam. Terus ternyata saya dapat dana pinjaman dari PT Antam. Alhamdulillah sekarang udah selesai. 150 juta. Gitu. Jadi dari situ keren Teh. Mulai. Dan Teteh, kita juga di sini ada Kang Ismar. Kang Ismar, assalamualaikum. Ya. Kalau Teteh tadi sedikit banyak sharing tentang memulai usaha makanan. Kang Ismar udah ada belum? Atau masih di ini kita masih tunggu? Kita udah 30. Ini dia. Jadi obrolan ini 30 menit sama Teteh Husnul. Tadi udah ada beberapa pertanyaan diambil dan 30 menit untuk Kang Ismar.
Nanti tapi Teteh jangan kemana-mana karena ini pasti nanti ada beberapa yang bergarisan ya Teh, yang sama nih 1, 2 tapi pasti ada pertanyaannya sama untuk kedua narasumber hari ini. Nah kita ada Kang Ismar di sini yang juga Teteh jangan kemana-mana dulu please. Ini ada Kang Ismar. Kang Ismar bisa nggak ceritain? Pertanyaannya sama seperti yang tadi disampaikan Aman ke Teh Husnul. Kang Ismar tuh kenapa milih minuman? Latar belakangnya apa? Kok bisa yang dipilih main di minuman, berusaha di bidang minuman. Bismillah. Halo. Mohon maaf baru bisa hadir ya, agak terlambat. Nggak apa-apa Kang. Kenalan dulu atau ya kenalan dulu Kang Ismar angkatan berapa? Oh ya, saya Ismail Zakaria, udah pada tahu. Ini ada teman-teman juga. Sebenarnya angkatan itu tuh. Tadi udah disebut Dimas ya. Yang belum yang tamat ada Denden, Udin. Saya angkatan 13 putra. 15 putra. Saya bingung tadi tidak ikut dari awal. Pak Bambang, Kang Bambang dari apa saya belum dengar, dari Kang Denden, dari Teh Tia. Saya mohon maaf, karena memang infonya juga mendadak, tapi alhamdulillah insya Allah saya bisa bersilaturahmi. Karena dengan pertanyaan tadi, sebetulnya basic saya kalau dengan Teh Inul berbeda. Teh Inul basicnya kan memang makanan kan, tata boga dari awal. Kalau saya sekolahnya beda lain jurusan, saya teknik elektro. Harus kuat. Jadi saya sebetulnya 17 tahun, saya baru sebenarnya di industri makan, di minuman ini. Di dagang ini baru saya sebetulnya. Baru 3 tahun Teh. Maka saya sebetulnya baru 3 tahun, saya banting setir, saya awalnya 17 tahun, saya di konstruksi. Saya bersama dengan BUMN, dengan pemerintah, dengan swasta. Saya di konstruksi, listrik, dan bangunan. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk ke sini, ke makanan. Awalnya kenapa saya masuk ke sini, cita-cita saya dulu terinspirasi ya, kalau ketika di Garut itu saya ingin menciptakan minuman kesehatan yang bermanfaat gitu. Jadi saya ikut pengajian dulu ya ketika saya mencoba untuk hijrah. Jadi awalnya saya memang pengusaha yang itu tadi Teh Tia jangan diikutin ya. Artinya memang pengusaha kontraktor yang memang berhubungan dengan banyak riba, banyak riswa. Nah itu yang memang saya dulu itu pengen mencoba hijrah, gitu kan? Saya ingin mencoba hijrah, bagaimana supaya rezeki saya halal. Saya naik haji dengan Haji Denden tahun 2016. Inspirasinya dari situ sih. Ketika haji, pengajian, ya itu memang harus bisnis berkah. Nah, salah satunya Kang Denden itu kan walaupun sahabat saya, dia mentor saya juga sebetulnya. Waktu saya haji mentor, banyak tausiah dari beliau. Jadi beliau yang bagus ikut inspirasi ini sebenarnya beliau. Setelah itu saya mencoba untuk itu. Saya masuk komunikasi setelah pulang dari haji itu, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan teman-teman yang untuk hijrah. Nah, awalnya pada saat itu saya mencoba untuk membuat minuman bermanfaat. Bisnis saya pada saat itu masih di proyek, tapi saya terakhir itu proyek di Bandung, saya selesai di Cileunyi, udah selesai pulang haji karena tendernya sebelum saya berangkat haji. Di pengajian saya 1 tahun ikut pengajian dengan teman-teman yang banyak hijrah ya, yang organisasi banyak anti riba, bagaimana bisnis berkah, bisnis beribadah. Di situ kita dibentuk bahwa saya harus sekarang image bisnis saya adalah bukan mencari keuntungan, tapi cari keberkahan. Makanya saya mencoba, ya Allah apa saya bilang, saya membuat sebuah bisnis tapi bermanfaat bagi orang lain. Saya istikharah, saya ini ternyata alhamdulillah adalah Lemoneski jeruk pure. Saya dalam pengajian, saya dengan teman-teman. Yaitu kalau dalam bisnis di pengajian, alhamdulillah saya dengan teman-teman ada ilmunya, ilmu syirkah sama ilmu wakalah ya. Jadi kita nggak usah pakai bisnis, kita nggak usah pakai modal sebetulnya. Modalnya adalah syirkah. Syirkah itu kita berbagi. Kalau wakalah kita menjualkan barang orang lain. Kalau syirkah kita berbagi. Kalau dalam ekonomi modern adalah sistem saham ya, atau menciptakan sistem memberikan apa ya,
barang atau kepercayaan seperti itu. Nah, saya mencoba seperti itu. Saya sirkah. Sebelum saya membeli sesuatu, memang saya juga ada investasi itu. Kang Ismar, tolonglah saya belikan katanya. Ini ada barang, ada jeruk, yuk kita bagaimana. Alhamdulillah. Di situ kita bareng-bareng pengajian, kita satu frekuensi, kita satu satu tujuan, bahwa yang kita cari adalah bukan hanya bisnis, tapi yang kita cari adalah lumayan keberkahan. Awalnya adalah saya ke retail, karena saya basicnya adalah project. Pada saat itu saya swasta. Saya kebetulan ada beberapa supermarket yang udah 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun jadi customer saya, pelanggan saya untuk memberikan bangunan, toko-toko, sama listriknya. Alhamdulillah. Pada saat itu saya ya berhenti. Nah, saya masukin barang. Masukin jeruk, alhamdulillah dari 1 bulan jeruk lemonnya per 2 minggu 3 kintal, berarti 1 bulan 6 kintal ya. Alhamdulillah pada saat itu pembayarannya alhamdulillah lancar juga. Kita pembayaran 1 minggu, alhamdulillah. Nah, setelah 1 tahun menjelang, kita nggak bisa jualan mentah saja kan, nggak enak. Bagaimana kalau jeruk kan hanya, ini saya jeruk lemon ini nih. Kalau jeruk ini kan apa ya? Masa expirednya cuma 2 minggu 3 minggu ya. Ini tidak boleh di kulkas. Ini paling 3 minggu kalau dibeli ya. Haji Dan pernah beli dulu. Paling 2 minggu 3 minggu Ji. Nah, saya mencoba bagaimana untuk bisa dengan teman-teman kita di pengajian itu supaya bertahan. Alhamdulillah kita membuat namanya Lemonesti. Kita membuat sirkah. Jadi dengan teman-teman yang punya pabrik, kita dengan ilmunya kita berbareng-bareng. Perusahaan-perusahaan saya alhamdulillah dari jeruk ini diekstrak. Dari sini diekstrak, dijadikan ini, alhamdulillah ini bisa bertahan 6 bulan dalam suhu kulkas ya, dalam suhu dingin 6 bulan. Alhamdulillah. Saya ada produk ini Lemonesti ini adalah 1 liter ini dulu adalah 4 sampai 5 kilo jeruk. Saya tidak campur dengan air. Karena kenapa saya tidak campur? Ini dipasteurisasi dulu, teman-teman bisnis saya bilang nggak rugi kita Kang Ismar sama teman-teman Kang Haji Jajang nggak rugi kita. Kita berpikir bahwa ya banyak kita niatnya itu bisnis itu adalah ibadahku. Bagaimana bisnis ini kita sampai ke surganya Allah. Tidaknya bisnis tidak menghambat kita untuk ibadah. Kang Ismar, maaf Kang Ismar suaranya termute. Maaf punten. Sekarang? Udah. Oke. Oh, udah ya. Ya. Artinya kayak saya kembali lagi, alhamdulillah kalau ini adalah sekitar 3 minggu 1 bulan untuk expire, saya buat ini. Ini adalah Lemonesti, ini ekstrak daripada buah lemon. Kita enggak ini jadi ada alatnya, kita pasteurisasi. Jadi ini kuat 6 bulan. Terus alhamdulillah ini kita tidak campur, tidak ada bahan campuran, hanya parisa saja yang di bawah 1% yang dibolehkan oleh BPOM ya. Karena itu untuk campuran saja. Yang banyak dijualan adalah yang campurannya bahan pangannya di atas 1%, itu yang tidak boleh sebetulnya. Saya hanya 0, berapa persen ini. Terus alhamdulillah selanjutnya saya juga masuk ke outlet, ke retail. Alhamdulillah ini udah masuk ke outlet di supermarket. Alhamdulillah untuk Jawa Barat dan Periangan Timur udah masuk kita 15 toko retail, supermarket, toko serba. Alhamdulillah barang-barang ini ada di supermarket, di Asia juga ada. Nah kita juga saya itu jual ke karena kita juga B2C, kita jual juga ke konsumen, ke pelanggan, apalagi dalam masa pandemi. Terus saya bukannya bersyukur ya, mungkin itu hikmah ketika kita berniat hijrah atau kita berniat bukan hijrah kita berniat memang usaha dengan niat karena Allah ya. Ketika orang lain pandemi kekurangan, justru bisnis saya meningkat karena ini adalah untuk melawan salah satu corona. Di retail saya kebetulan banyaknya adalah konsumennya orang Chinese. Alhamdulillah pada saat itu saya pernah 3-4 bulan lah waktu awal pandemi itu. Jual buah jeruk ini saya 1 minggu 1 ton. Saya 1 ton 1 minggu. Berarti 1 bulan 4 ton sampai 6 ton saya. Itu berjalan sampai 5-6 bulan waktu awal corona. Karena saya megang
waktu itu Jawa Barat dan Priangan Timur. Alhamdulillah berkah. Jadi berkah. Jeruk Garut, Kang? Ini jeruk lemon California, memang ditanam di Garut. Bibitnya dari California. Okay. Ini nggak bisa dimakan langsung, ini memang harus campuran teh. Tapi ini untuk menjaga daya tahan imun, daya tahan tubuh, untuk ya menjaga virus. Ini bagusnya sih kalau ini diperas, kalau ini langsung 1 sendok ini dengan madu ya. Madu, kalau nggak gula merah, yang pakai gula putih. Dan alhamdulillah waktu saya masuk ke retail juga, uji cobanya saya masuk penawaran, saya 2 bulan. 2 bulan diterimanya. Jadi waktu bulan pertama saya nggak dapat kontak. Ya udahlah, mungkin kita nggak lolos, saya bilang ke istri. Kita udah ikhtiar, tapi pas ya 1,5 bulan nggak ada ikhtiar, pas bulan kedua saya dipanggil. Pak Isma, kok bisa ke kantor? Saya bilang nggak ada apa. Itu produk Pak Isma cepat masuk katanya. Karena memang ada yang nawarin juga sama dengan produk saya, tapi ternyata mereka dari Bandung ya. Tapi ternyata pakai campuran air. Kan mereka juga retail itu kan punya airnya sendiri juga. Jadi benar nggak yang apa saya bilang dengan yang lain bilang itu kualitasnya bagus, manfaatnya bagus. Nah itu butuh 1 bulan ternyata. Dan alhamdulillah berkat Allah Ta'ala walaupun dia orang non-Islam, dia coba sendiri teh. Ketika dia punya penyakit anak owner itu tersebut punya sakit dia minum ini setengah botol, alhamdulillah dia campur madu, saya sampaikan ke waktu presentasi di tokonya, di kantornya, alhamdulillah sembuh gitu. Nah pada saat itu saya dipanggil, ya mungkin ini yang testimoninya adalah anak ownernya langsung. Selanjutnya juga ya alhamdulillah saya udah kemana-mana sekarang dengan pandemi ini. Berkah lah, saya bilang waktu itu 6 bulan berkah bagi petani. Tapi ya waktu itu Pak, ya pemerintah menutup keran jeruk lemon ini impor. Berkah bagi petani sama 6 bulan. Tetapi setelah pemerintah, itulah kebijakan pemerintah ya, ketika dibuka keran impor, habis lagi lah kita gitu kan. Petani lokal habis. Pengusaha lokal habis, petani lokal. Karena memang, saya juga aneh bingung. Padahal buah ini menurut supermarketnya, retailnya, setelah dicek lab itu lebih bagus kita. Petani lokal ya teh. Kenapa lebih bagus kita? Karena ini tanpa ada bahan pengawet. Ini saya kan buatnya langsung dari pohon saya ambil. Bayangkan kalau dari impor dari luar. Itu pakai bahan pengawet di perjalanan berapa bulan. Itu mereka bilang sendiri. Tapi kenapa lidahnya Indonesia, orang-orang kaya atau orang-orang yang ini lebih suka minuman makan buah impor untuk menjaga kesehatannya. Kang, ini salah satunya bisa karena kita itu kalah di brand, Kang. Kita tuh kalah dalam mensiasati bisnis karena jamaah mereka dengan jamaah kita kurang rapat, Kang. Mungkin ini salah satu cara kita merapatkan jamaah. Ini juga saya lihat ada kesamaan dari Teh Husnul, walaupun dari Kang Ismar latar belakangnya bukan dari passion, bukan dari keilmuan, tapi juga mohon maaf Kang Ismar dari pelarian untuk mencari kebenaran atau kebaikan. Boleh ya kita simpulin kayak gitu. Nah, dengan tapi semuanya memungkinkan selama kita masih terus mau bergerak dan terus mau jalan cari cara nih. Yang menarik nih udah banyak pertanyaan nih di kolom chat. Nanti kalau mau nanya langsung please langsung nyalain aja ininya ya. Audionya di unmute sekalian kita kenalan. Jadi nggak cuma saya yang cerita bertiga, yang lain juga boleh kita saling silaturahmi kenalan sambil langsung bertanya. Nah ini kapan nih teteh sama akang-akang ini bisa masuk? Tadi kan diceritain masuk akhirnya ke retail. Yang mana retail itu kita tahu retail itu pemegang-pemegangnya pada umumnya adalah bukan dari jamaah kita, bukan dari kelompok kita. Itu bisa meyakinkan mereka untuk masuk sana. Dan kedua, saya lihat kedua produk teteh dan akang ini sadar promosi gitu, sadar marketing, packagingnya oke, kualitasnya juga keren, mau tadi pakai standar ini nggak ada pengawet. Nah itu dapat dari mana tuh Teh Kang? Mungkin ke Teh Husnul dulu, kenapa produknya kok nggak diplastikin tapi dipakein kemasan yang menarik dan keren gitu. Dan Kang Ismar juga kok itunya nggak dipakein botol yang tapi pakainya botol kaca maksudnya. Kenapa milihnya kok yang kayak gitu? Itu inspirasinya dari mana? Untuk Teh mah nggak mau Kang
Ismar atau Teh Unus? Mangga. Siap, sedangkan Teh Reno mangga tuh duluan. Oh saya. Sesuai angkatan. Maksudnya bagaimana kita bisa masuk ke retail gitu ya? Ya. Memang di retail itu sekarang di Transmart itu ada gerai UKM. Jadi ada gerai yang khusus untuk pengusaha-pengusaha kecil gitu ya, atau yang baru mau naik kelas, itu ada khusus gitu. Tidak berbiaya, tapi harus mengikuti istilahnya standar dari mereka lah gitu ya. Kayak misalnya di label harus apa aja yang tertera di label produk nih ya, kayak gini nih. Ini kan informasi nilai gizinya, terus ada barcode, kita harus punya barcode. Walaupun kalau di Transmart kita diberikan barcode itu ada biayanya hanya untuk barcode ya 250.000 beberapa produk kayaknya gitu. Tapi saya sudah punya barcode sendiri, jadi nggak ikut barcode-nya Transmart waktu itu. Nah terus ada halalnya, kemasannya juga aman, menarik gitu. Jadi ada ikut standar dari mereka. Gitu. Jadi kita penuhi aja yang kira-kira apa gitu yang mereka yang bisa masuk gitu. Kita punya produk ini nih gitu. Nanti sama mereka, oh ini oke gitu. Jadi kalau persyaratannya sudah terpenuhi, sudah bisa masuk gitu. Nah, cuma ada kendala. Jadi saya baca tentang kendala pada saat akan scale up ya. Nah, ini untuk masuk retail menurut saya berat ya. Saya lebih memilih sekarang ini B2B. Jadi tunggu sebentar ya. Sorry. Retail ini untuk UKM itu kita harus mengantar ke setiap gerai. Jadi tidak ke pusat. Beda mungkin kalau kayak Indofood atau pokoknya perusahaan-perusahaan yang sudah ini, mereka kan berbayar kan. Jadi mereka taruh di pusat, di gudang pusat, nanti akan distribusi oleh pihak misalnya Transmartnya gitu. Nah kalau untuk UKM itu harus mengantar langsung ke misalnya Transmart Cilandak atau Transmart Kota Kasablanka atau Transmart di Jakarta ini ada sekitar hampir 40 ya. Itu Transmart. Nah, kalau kita mau jabanin lah istilahnya itu ya kita harus turun satu-satu gitu. Nah, itu butuh waktu, butuh orang ya, butuh tenaga. Jadi harus ada karyawan khusus yang yang pegang bagian ini nih, bagian retail ini. Jadi nggak bisa kita cuma karyawan kita satu orang kirim nih ke Transmart, nggak bisa begitu, karena sampai di sana kita harus ada jalurnya yang butuh waktu gitu. Nah itu ketika tadi kan scale up ini satu masalah retail ya, kalau kita mau sebarkan ke banyak ini, karena kalau kita masih sebagai UKM, nah itu kendalanya gitu, karena kita harus terjun ke satu-satu. Nah, terjun ke satu-satu butuh waktu, butuh tenaga, butuh manajemen khusus untuk mengelola retail ini gitu. Itu kendalanya. Tapi kalau ya kenapa bisa masuk ke retail itu ya harus ikuti standar dari mereka. Ketika sudah terpenuhi semua, insya Allah bisa masuk begitu. Keren Teh. Jadi sabar untuk terus bergerak jalan ya Teh. Kang Ismar gimana tuh awal masuk retail? Oh ya, sejarahnya ya awalnya saya bukan dari UKM ya sebetulnya kan. Saya dari awal dari singgung, saya dari pengusaha konstruksi. Kebetulan retail yang saya masuki ini setiap ada bangunan baru
Dan untuk listrik baru sampai selesai itu kan saya udah terdaftar jadi rekanan, perusahaan saya udah terdaftar, PT saya udah masuk di situ. Nah waktu ketika saya berhenti saya udah bilang, Pak saya berhenti, saya nggak ikutan lagi tender, saya nggak ikutan lagi kerjaan, saya pengen berubah apa, jenuh 17 tahun saya bilang cari yang baru lah Pak. Apa Pak Ismar? Saya pengen dagang. Oh iya coba masukin aja, temui ini. Nah itu alhamdulillah berkah Allah. Jadi ketika kita memang niat hijrah, saya kembali lagi ke larian ya, bukan saya ke lari hijrah. Ketika memang kita ikhlas, itu ada jalan. Itu ada kejutan-kejutan saya bilang, maksud saya gitu. Ada kejutan dari Allah. Ketika kita membereskan masalah kita dengan Allah, hablum minallah, itu ada kejutan daripada Allah. Apa saja yang jadiannya. Nah itu kebuka. Oh ya baik Pak, alhamdulillah. Nah saya memang itu kata TNO memang ada peserta-peserta yang harus kita tempuh. Nah itu yang harus kita tempuh, memang kita harus profesional. Nah itu tadi saya walaupun ada perkenalan orang dalam, tapi nggak bisa begitu masuk saja dengan pimpinannya yang memang harus dites dulu 2 bulan saya di lab. Saya pikir udah nggak lolos, tapi ternyata kan memang kedekatan ditesnya kan sama anak ownernya langsung. Pada saat itu alhamdulillah tidak kata orang lain maksud saya, tapi Allah kasih ya menurut anaknya sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya berpikir bahwa dalam pengajian adalah bahwa kita bagaimana jualan. Saya masih teringat bukunya Abdurrahman bin Auf ya, bahwa Abdurrahman bin Auf bukan karena pintar. Kalau kita ingin punten ke yang lain ya, kenapa saya ini untuk motivasi saya untuk saya sendiri. Saya juga kan ilmunya kurang dalam perdagangan, nggak kayak Tehno punya basic gitu kan. Tapi Abdurrahman bin Auf sebetulnya orang kaya yang gagal miskin. Dia pengen miskin kan sebetulnya, tapi dia gagal miskin. Ketika ada hadis Rasulullah daripada Aisyah bahwa orang kaya yang gagal miskin. Gagal miskin. Kalau kita orang miskin gagal kaya. Kalau kita orang miskin gagal kaya. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya gagal miskin karena dia tidak mau dalam hadis Rasulullah orang sahabat Rasulullah yang terakhir masuk surga dan merangkak pula. Ketika dia jual kurma busuk, alhamdulillah ini ternyata berkah Allah saya jadi miskin. Tapi ternyata gagal miskin. Datanglah Raja Yaman yang membeli kurma busuk untuk obat untuk pandemi pada saat itu di daerah Yaman. Dan dia jadi kaya, dibelinya adalah 2 3 kali lipat. Kenapa dia gagal miskin? Karena bukan karena ilmu dagangnya, tapi karena memang aturan-aturan Allah dipakai. Aturan Allah dan Rasulnya. Nah, saya nggak ngomong panjang lebar sini, di sini banyak ustadz lah, banyak yang senior. Ada Mbah Janar, ada yang lain, ada subhanallah. Tapi yang saya infokan adalah kalau kita dalam berjuang dalam track, itu insya Allah, track Allah lah. Nah, memang itu pasti ada kejutan-kejutan dari Allah, peluang-peluang, termasuk memang tadi Teh Tia ngobrol bahwa ini kita kurang komunitas. Gitu kan? Kenapa ada faktor dari luar masuk daripada jeruk kita, tapi mereka lebih suka. Nah, kualitasnya juga lebih bagus kita, tapi kenapa mereka suka? Karena memang kita kurang komunitas, kurang untuk ya kita kurang bersatu. Nah, alhamdulillah Teh Tia kan punya komunitas yang bagus ya, ada organisasinya, produk halalnya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman yang lain di Kadangpreneur termasuk yang pribadi nanti bisa tolabul ilmi dan kita bisa bersilaturahmi. Produk-produk kita, jualan kita juga butuh mentor. Alhamdulillah seperti itu Teh. Artinya kenapa saya bisa masuk ke produk itu. Terus yang kedua adalah kita tiap hari dengan teman-teman pengajian, dengan teman-teman di kantor, bagaimana kita jualan? Berapapun, tiap hari kita harus jualan. Berapapun untung kita, walaupun mau untung Rp1, tapi yang penting adalah rumusnya adalah faktor kali dan keberkahan. Yang kita cari, yang kita jual adalah jual produk ini akan membantu orang lain untuk sehat. Itu aja. Berapapun keuntungannya, kalau dalam keduniaan, faktor kali aja. Mau untung 1.000 kalau yang jualnya adalah 100 per bulan, 100 dus, ya kan kita lumayan. Nah itu yang jadi motivasi kita orang yang tidak tahu arah, ternyata orang konstruksi kita jualan, ya yang penting kita adalah tiap hari jualan, yang kita panutan adalah bisnisku, ibadahku, bagaimana bisnis ini menjadi ibadah kita. Itu saja Teh Tia. Terima kasih. Terima kasih Kang Ismar, Teh Husnul, dan semua partisipan yang sudah bergabung di edisi pertama. Jadi mungkin untuk mengklarifikasi di sini sebenarnya ada Teh Devina juga. Saya itu dengan Kang Denden kenapa yuk kita bikin ini sekarang gitu, karena bukan juga karena kita lebih hebat atau gini, enggak, kita sama-sama mau sharing, berbagi. Kalau mungkin Kang Ismar, Teh Husnul ada di dunia makanan dan minuman, kita mungkin ada di dunia yang sebagai pengatur kebijakan, policy maker, lihat ini, oh ke depan itu pemerintah akan bikin hub untuk
ekspor produk-produk halal, pengen dibikinin pabrik-pabriknya, jangan sampai kita ketinggalan. Mudah-mudahan kalau kita rapat jamaahnya, kita ya tadi Teh Husnul bilang, kenapa nggak kita punya mimpi, kenapa gerak tiap hari itu bisa terus semangat karena tahu ada yang dilihat ke depan itu yang mau di apa Teh istilahnya, yang pengen diimpiin tuh yang ya kayak gimana, mimpi atau bisa kenyataan ya Teh ya. Mungkin ini langsung kita udah kejawab ya kenapa bisa masuk ke retail, kapan gimana caranya. Ini ada beberapa pertanyaan, salah satunya dari Yesi Gifari. Udah bisa dibaca atau saya perlu bacakan? Yesi mau baca sendiri atau mau ngobrol dengan kita langsung, Teh Yesi? Ini buat motivasi saja nih untuk kedua pemateri. 1, pencapaian terkeren kayak gimana? 2, terus kalau misal ada peluang kolaborasi seperti apa? Kata Teh Yesi. Ini Teh Yesinya masih ada nggak ya? Teh Tetra, saya boleh sharing Teh Tetra? Sangat boleh, mangga. Sok. Nepangkeun abi mah angkatan 18 Teh. Bisa ya? Ya Teh. Nah, kupin ya. Ya. Teh, kebetulan ini lagi di jalan. Ini menarik ya, ada 2 produk, yang satu makanan, yang satu minuman. Dan tadi dua-duanya pemberangkatannya, yang satu dari garasi, yang satu dari hijrah. Nah, kalau ini pengalaman mumpung masih hangat, sekarang baru Februari 2021, semua kan 2020 kemarin itu terdampak oleh corona kan, semua lah. Dan kebetulan saya masuk Satgas Penanganan Ekonomi Nasional Jawa Barat, dan memang banyak data yang bisa di-share. Misalkan salah satu contoh saja, hampir 6 triliun rupiah para UMKM itu mengajukan relaksasi kepada OJK kan. Nah, Maret sampai dengan setelah Lebaran, saya pun terdampak lah. Nah, tapi alhamdulillah ya tadi ya, karena ada keinginan untuk tetap survive, ada keinginan untuk tetap sustain atau apapun lah motivasinya. Per Oktober kemarin kalau lihat data kan semua pada akhirnya beralih kepada digital marketing kan. Nah, ini ada fenomena bahwa yang paling hangat kemarin hari Senin kan, ini banyak kalau tadi diceritakan ada B2B, business to business, ini kan ada juga B2G, business to government. Misalkan betapa barang-barang luar, baik dari Asia, Eropa ataupun Amerika, sekarang banyak pelaku-pelaku orang Indonesia yang memang menjadi agen ataupun distributornya, dan itu sangat cukup banyak data diperlihatkan meluluhlantahkan produk-produk kita gitu dengan diferensiasi harga tentunya. Nah, atas fenomena itu saya rasa motivasinya adalah tentang bagaimana meningkatkan literasi digital di bangsa kita. Nah, kebetulan saya juga dengan beberapa alumni di Bandung, pada akhirnya atas situasi mendesak corona, COVID, ya kita pun mendirikan sebuah perusahaan yang untuk memfasilitasi meningkatkan literasi digital para UMKM, yaitu ya bikin agensi digital marketing ataupun media agensi lah. Nah, seiring berjalan waktu, ternyata memang kebutuhannya banyak, sangat cepat direspon pasar. Misalkan kami berdiri Oktober 2020, pada akhirnya kami dapat konsumen yaitu ngurus GNC cookies. Nah, ngurus GNC cookies, kita urus semua media komunikasinya tentang produk-produknya, terus juga itu dari sisi produk makanan ya, itu ada GNC cookies yang padanan produknya itu kayak Ina cookies lah. Kalau di Bandung namanya itu kan. Terus lambat laun berjalan ternyata ada juga konsumen kafe. Ada di Jalan Riau, Bogor, itu juga masuk ke kita gitu. Nah,
dalam perjalanan lagi seperti misalkan bakso aci atau apapun lah produk-produk UMKM lokal Indonesia, ternyata mereka memang sangat tertinggal dan kurang adaptif terhadap pertarungan dalam dunia digital gitu. Nah, atas urgensi itu pada akhirnya dibentuk. Nah, cuman lambat laun per minggu ini dari Senin sampai Selasa, pada akhirnya tidak hanya kafe, tidak hanya kue ya. Pada akhirnya sekelas Bio Farma, kita dipanggil Bio Farma, audiensi dan sebagainya, ternyata mereka pun masih sulit mengkomunikasikan. Nah, kita dapat Kang Reza punten, Kang Reza boleh nggak dibuka videonya? Katanya tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi di edisi selanjutnya Kang Reza bisa membantu kita untuk sharing tentang literasi digital, media digital, Kang dibuka. Ya ini udah dibuka teh, udah dibuka teh. Ya tadi ya, maksudnya saya rasa semua produk UMKM ataupun yang skala mikro ataupun makro, saya rasa sangat yakinnya motivasinya tentunya ingin bermanfaat bagi orang banyak lah. Nah, cuman tentunya karena ini konsepnya bisnis, saya rasa hal-hal yang ilmiah akademis tentang bisnis, saya rasa kita harus semua penuhi. Di sana kan ada rumus forecasting, di sana ada rumus omset, di sana ada rumus raba, biaya manajemen dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya rasa semua gara-gara corona mulai pentingnya kita sadar akan literasi digital. Ya kalau meeting-meeting seperti ini Zoom sangat sadar di era corona, saya rasa saya pernah 2012 ngajak meeting virtual seperti ini, tapi kan karena tidak ada peristiwa apa-apa, masyarakat kita susah gitu. Saya di Jakarta, saya ngajak meeting di Bandung misalkan, ya susah gitu. Nah ini ada peristiwa corona, saya rasa tidak hanya ruang-ruang literasi seperti ini, ya semua mulai melek. Nah karena semua terdampak, ya tadi kita nekat aja sih. Biasa kalau tadi kan cerita di garasi sudah banyak juga misalkan ya siapa yang tak kenal Steve Jobs misalkan ya, mereka dari garasi gitu. Siapa yang tidak kenal Elon Musk juga dengan ide-idenya yang beyond itu kan ya hal-hal yang tadi nekat gitu. Nah tapi tadi sangat adaptif. Penting rasanya ternyata oh iya masyarakat kita sangat terlambat masuk ke era 4.0. Jadi jangan-jangan kita ini ada di generasi di situasi era digital 4.0 tapi kelakuan masih analog. Ya misalkan banyak yang masih gaptek misalkan ketika mengikuti Zoom dan lain sebagainya lah. Ya tadi gitu. Ini yang paling ramai kemarin kan Dr. Tirta mengemukakan misalkan batik dari negara A dijual 35.000 sedangkan batik di kita dijual 100.000 gitu. Dan mereka masif gitu. Udah lintas negara, tidak hanya masuk Indonesia tapi Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Artinya memang saya rasa penting tadi ada yang menyebutkan poin kolaborasi dan lain sebagainya, dan tadi bahwa perlu ada ekosistem yang terus bersemai mengajak tentang meningkatkan literasi digital gitu. Seperti itu teh. Jadi artinya bahwa itu sudah tidak bohong. Misalkan 60 tahun Bluebird bisa luluh lantah oleh perusahaan aplikasi hari ini transportasi yang kurang dari 10 tahun bisa luluh lantah nilai valuasi sahamnya. Nah, itu aja sih teh. Jadi apapun motivasinya, saya rasa ini tentang bagaimana membela produk-produk dalam negeri kan. Artinya mau masuk retail apapun ya mereka tetap aja retail kelas besar gitu. Seperti itu. Terima kasih Teh Retra. Ya, ini sharing aja. Sama-sama, makasih Kang Reza untuk informasi tuh. Dapat kan kita punya saudara kita di PEN. Jadi dia bisa sharing tentang digital literacy dan lain-lain. Mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut Kang Deden ya, Kang Deden di minggu-minggu selanjutnya. Sebentar, ini kita udah habis hampir 1,5 jam. Kita nggak boleh lewat dari rencana waktu kita karena masih banyak hal yang harus dikerjakan kan ya Teh Hinul, Kang Ismar. Mungkin di sini saya harus sapa ada Pak Dadang. Assalamualaikum Pak Dadang Syarifuddin. Haji, Damang. Waalaikumsalam. Mungkin
Pak Dadang apa kabar Pak? Sehat, kabar sehat. Kalau boleh, kita kangen nih Pak, pengen belajar lagi tafsir. Nggak mau. Boleh dibuka videonya, sapa kita-kita yang baru di edisi pertama, cari cara untuk silaturahmi, Pak. Lagi ngerokok Kang Dadangnya ya? Itu dimut kayaknya teh. Halo. Nah. Kang Dang nyapa cenah. Sudah, Pak. Ya, lagi. Nggak kedengeran. Halo. Halo. Lagi jelek mungkin ya. Nah, bagus. Nah, iya Kang. Halo, bagus. Ayo, ada ya. Rokok Kang, eta sinyal Kang aku rokok. Eta ngebahas itu aja. Aya umet nu hideung. Baturan ngerokok. Iya saya seneng lah. Gitu tadi secara tidak sengaja mampir di WAG Ikadam. Ada acara Zoom ini, ya saya tinggal pijit, ya nyambung gitu. Ternyata ada siapa ini? Ada Inul, ada Tetra ya. Kalau ketemu di jalan Tetra nggak kenal saya. Jadi agak gemukan sekarang subur. Udah sangat Pak. Tapi kalau Umet mah tetap gitu. Ya acara-acara media seperti ini diperbanyak lah intensitasnya maupun frekuensinya gitu. Komunikasi toh tidak sekalipun pesantren tidak harus bicara tadi tafsir dan fikih saja. Nyambung ya? Kedengeran ya suara saya? Kedengeran. Iya. Mangga dilanjut aja saya Mustami. Saya ini dunia bisnis semacam ini bagi saya alam gaib. Terima kasih Pak Dadang. Jadi ini tuh rencananya kita selain punya kajian fikih juga pengen punya kajian sugih, Pak. Jadi sama-sama ya berjamaah untuk cari cara supaya sugih gitu. Ya insya Allah. Ya. Barangkali dari yang afdol diberjamaahkan tidak hanya sholat saja, tidak hanya ibadah, termasuk juga bisnis. Iya Pak, terima kasih ya Pak mau bergabung hari ini. Mangga Teh Husnul, Teh Inul sama Kang Ismar ada hal lain yang kita masih 5 menit, udah 5 menit lagi waktu kita bareng-bareng di sini. Ada pertanyaan lain yang mau disampaikan? Sebagai market researcher, ini dari Teh Siti Asyura Indah. Sebagai market researcher, mungkin saya bukan pelaku usaha ya. Mau kasih tips sedikit aja. Manfaatkan sosial media. U-Boat punya punya produk yang berkualitas. Insya Allah booming dan viral, melejit, sukses, amin. Ini insya Allah. Nanti kita juga menuju ke sana ya Teh, sama-sama bikin apa dari hasil pertemuan kita ini. Kang Reza udah langsung ke intinya, kita harus melek digital. Kemudian keren Kang Ismar, usahanya berkah dan bagus buat kesehatan. Yuk kita coba, aku juga insya Allah mau coba lemon seed. Teteh Akang jangan pernah ngerasa ada senioritas, ada junioritas di media komunikasi ini. Semua sama, kita sharing, kita bagi-bagi cerita atau bagi-bagi kesempatan yang kita punya ya Teh. Ya. Sedikit aja. Mangga. Umet kebetulan sekarang kan ngurus media sosialnya DA gitu. Jadi
bagaimanapun entitas alumni PB dan Darul Arkom itu nggak bisa terpisahkan. Otomatis kontribusi pondok untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya mengupload di kanal-kanal atau media sosial pondok yang punya gitu loh. Artinya mohon izin teman-teman jangan kaget kalau misalkan ataupun dari sekarang bisa nanti ada yang keberatan bahwa kenapa itu konten saya dimasukin atau ada bahasa di aku ke pondok gitu. Tapi lebih ke arah ya pondok butuh berita-berita baik, butuh hal-hal baik untuk di-share di websitenya, di kanal YouTube-nya, ataupun di medsos lainnya gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini pasti sangat didukung, sangat positif, dan dari sekarang pondok sangat support untuk bisa mengupload di kanalnya gitu loh. Dan lagi pasti di sana pasti banyak alumni lain dan terutama santri-santri sekarang yang pasti tanda petik diwajibkan untuk berkunjung ke kanal tersebut. Hatur nuhun. Enggak, terima kasih Kang Umed untuk informasinya. Silahkan kalau memang ini akan memberikan manfaat untuk banyak untuk kita semua. Di sini Kak Teh Husnul ada sedikit mau cerita tambahan Teh tentang Teteh mau share bisa langsung di screen-nya Teh udah multiple screen. Ini cerita tentang Teh Husnul bagaimana memulai dari garasi sampai sekarang ada punya rumah produksi ya Teh ya. Kalau Tia boleh sebut kayak gitu ya Teh. Mungkin Teteh bisa share Teh ini ceritanya kayak gimana Teh? Terakhir. Tadi udah kayaknya ya Tia. Apa? Gimana? Yang di WhatsApp nggak usah di-share, di sini mau di-share sama teman-teman. Oh itu ya. Ini dulu Tia, Yesi Givari ya ini ya, tanya boleh. pencapaian terkeren kayak gimana? Oh ya, saya boleh ya sharing ya. Jadi sekarang ini kan Teteh abon cookies, waffles itu sudah digunakan oleh Sushite ya, restoran Jepang yang alhamdulillah cukup ternama begitu. Jadi berapa bulan yang lalu kita dapat surat itu dari Singapura bahwa mereka ingin supaya produk yang mereka pakai ini tidak diberikan kepada perusahaan lain gitu, perusahaan makanan yang lain. Artinya saya merasa gue keren banget gitu. Ngerasa kok keren banget gitu sampai kalaupun misalnya ada kan kuenya itu double cookies itu bentuknya mungkin kita tidak bisa sama dengan yang kita supply ke gitu kan, abonnya pun begitu karena ada spek-spek khusus gitu. Jadi mereka meminta supaya produk yang mereka pakai tidak diberikan kepada perusahaan lain. Nah itulah yang merasa kerennya tuh di situ. Itu keren banget ya, itu bener banget. Jadi Unilever pun mencari, kan dia sekarang punya tuntutan untuk halal produknya. Dia bikin sampo. Nah dia perlu UMKM misalnya pemasok bunga apa segala macam itu juga dicari dari UMKM. Jadi keren banget Teteh udah bisa ada di situ, diminta oleh untuk jadi partnernya yang kalau diambil takutnya nanti dia kesaingan. Keren Teh, selamat ya Teh ya. Terus yang kedua nih, seandainya ada peluang kolaborasi, jadi itu kan saya ada kirim ke Tia ya yang rencana pabrik kita yang akan kita bangun. Jadi nanti saya ini mimpi saya nih setelah Hemoro berdiri adalah ingin pabrik saya atau Hemoro ini menjadi seperti business learning center lah gitu ya untuk para usahawan yang baru mau membuka usahanya atau membangun usahanya. Jadi di situ bisa belajar
kita juga ingin membuka kesempatan PKL untuk mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa dari sekolah-sekolah kejuruan. Terus intinya dari situ saya berharap bisa berbagi ilmu dan pengalaman apa yang sudah saya jalani selama ini gitu. Dan alhamdulillah ini ada satu produk ya dari kita juga, dari teman kita, dari salah satu dari kita, ini Teh Ise. Teh Ise ini sudah punya produk bakso aci bacihui. Nah ini ya, ini bakso acinya ini bener, nggak pakai ini, enak banget baksonya. Dan ini hasil dari kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ini iya kudu dikumaha, ini kudu dikumaha, ini kudu dikumaha lah gitu. Akhirnya sekarang sudah ada produknya gitu. Jadi intinya buat saudara-saudara yang ada di sini yang mau sharing tentang bagaimana mengeluarkan produk gitu yang bagus dan bisa diterima oleh masyarakat, saya membuka diri seperti itu. Aduh, Teno keren. Gila, keren. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doain amin semoga Teh Husnul juga bisa menjadi lokomotif untuk seluruh pelaku usaha entrepreneur Ikadam. Ya tadi menjadi jadi Ustadz Sugih ya Teh, Ustadz Sugih. Selanjut Kang Denden, mungkin saya bisa dibantu Kang, itu Teh Husnul kan harus mungkin kita bisa lihat ini perencanaan pencapaian ke depan. Saya kirim barusan ke WhatsApp-nya Kang Denden. Dari saya kan lagi recording jadi saya nggak bisa meminimize layar saya. Mungkin kalau bisa ditayangkan karena saya udah multiple participant can share. Dan terakhir mungkin Kang Ismar ini sambil terakhir penutup dari ketua Ikadam. Ya. Kang Ismar ada yang mau disampaikan pencapaian teroke menurut Kang Ismar saat ini? Nah, sebetulnya tadi sudah disampaikan juga, Alhamdulillah ketika ada proses dari hijrah tadi, saya tidak hanya B2C sebetulnya, tidak hanya UKM menjualan jeruk, lemon, dan lemon tea, saya juga kan mempunyai produk yang lain seperti penghematan telepon. Tapi itu nanti insya Allah. Yang jelas, yang satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman yang setelah saya alami, pada yang baru mau mulai usaha atau apa, yang jelas ya melangkahlah dalam sebuah niat baik untuk usaha, melangkah dan berpikiran untuk menjual apa saja yang kita punya, produk apa yang kita, jadi jangan sampai kita berpikiran untuk apa ini laku atau tidak, karena nanti ketika sudah ada punten, ketika sudah kita dalam aturannya, proses kita adalah bisnisku ibadahku, nanti itu akan ada kejutan-kejutan. Nanti pasar yang akan menilai lah, kalau bahasa Komet gitulah. Dulu saya juga belajar ke Kang Umet, masalah kopi, masalah apa. Nanti pasar yang akan menilai laku atau tidak produk kita. Intinya kita jualan dulu, pasar dulu, dan ya kita cari keberkahan lah dari situlah. Karena nanti kalau cari berkah, seperti dalam sosial media, kalau kita pengen minum, kita minta air, dapat gelas. Tapi kalau kita minta gelas, kita nggak mungkin dapat air. Itu saja Teh Tia, Kang Denden, terima kasih Teh Ino. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ismar, Teh Husnul untuk inspirasi di edisi pertama makanan minuman untuk Ikadampreneur Talks hari ini. Kang Denden, masih ada Pak Ketua di sini, mangga untuk terakhir mengucap. Ini tunggu sebentar, Teh Husnul tadi ini Teteh mau ceritain ini dong Teh. Ini Denah ini udah ada perencanaan, ternyata Teteh awalnya dari yang senang ternyata sampai sekarang ini punya planning perencanaan. Ini apa nih Teh, ceritain Teh? Ya, nah ini yang pabrik yang ini perencanaan ya, rencana pabrik Hemoro ke depan. Tadi saya sudah ceritakan kita punya 2 bagian produksi. Di sini ada produksi abon dan produksi cookies. Nah, pabrik ini sudah mengikuti Jadi kalau produk yang izin edarnya BPOM itu harus mengikuti standar dari BPOM. Nah, jadi ini tidak besar sebenarnya nih, tapi cukup inilah menggambarkan bahwa Hemoro
ke depan akan seperti ini ya, dua bagian produksi abon dan cookies. Salah mestinya abon, cookies dan dry food dan frozen food sebenarnya. Nah, ini kita packing di sini. Nah, ini ada ruang transisi penyimpanan barang yang siap kirim, dan di sini kita harus ada bak air. Jadi kata BPOM itu ketika masuk ke dalam pabrik kita harus ada desinfektannya di sini ya. Ini ada pintu masuk karyawan, pintu untuk barang-barang bahan baku itu beda, nggak boleh barengan dengan karyawan. Nah ini, jadi intinya adalah ini gambaran pabrik Hemoro ke depan. Insya Allah doanya mudah-mudahan bisa segera terwujud. Ini di rumah ya? Ini di rumah, bukan di mana-mana. Teteh, alhamdulillah kita pernah lokin pengajian di tempat Teteh, kebayang sama saya. Terus jadi sekarang akan ada cookies dan lain-lain ya Teh ya? Ya. Insya Allah, alhamdulillah Teh. Ada lagi Teh yang mau disampaikan? Itu apa? Pak Dadang. Ya, mangga Pak. Kaitan dengan itu rencana pembangunan pabrik, kaitan dengan apa tadi, baik untuk abon maupun untuk cookies, saya kira Arya Jaya bisa membantu itu. Siapa tuh? Giri. Arya Jaya? Giri. Oh, Giri. Nah, itu kan Oreo juga sama dia kan. Oreo kemudian Ultra. Oh iya. Alhamdulillah ketemu lagi. Konsultasi awal bisa. Informasi penting. Iya Kang, iya Pak. Ya, nanti kan bicara tentang suhu dan segala macam. Betul. Pastinya gitu. Dan itu kan aplikasi. Alhamdulillah tujuan hari ini. Aja. Alhamdulillah, insya Allah Pak Dadang. Alhamdulillah tujuan kita hari ini salah satu yang tercapai, ada komunikasi, apa yang bisa kita sinergikan. Alhamdulillah insya Allah ini akan terus bergulir. Dan minggu depan Kang Denden mau disampaikan ada Kang Bambang udah hadir? Udah ada atau gimana? Hadir. Enggak Kang Bambang. Minggu depan temanya akan tentang fashion, modest fashion, pakaian muslimah. Nanti pembicaranya sedang kami cari di antara kami dan kita siapa saja. Mangga Kang Ketua untuk menyampaikan penutup. Oke, baik. Tadi udah bagus lah ilmunya, 3 SKS lah dari Teh Inul, dari Ismar 2,5 SKS. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Teh Inul tadi sebetulnya poin-poinnya semua orang sudah tahu. Yang seperti saya sampaikan tadi, betul waktu kita pengajian ya Teh Tia, waktu itu saya masih lihat itu proses itu masih di rumah kan. Waktu pengajian tahun berapa itu ya? Pokoknya Hilman Fauji deh yang isinya. 2018 kalau nggak salah. Nah, itu sebelum pemilihan gubernur kalau nggak salah. Pilgub Jawa Barat. Nah, itu memulai dari kecil. Kemudian fokus. Kemudian Teh Inul itu ahlinya. Memang beliau background-nya adalah pangan atau tata boga. Dan yang paling penting adalah disupport oleh suaminya. Modalnya kecil-kecilan. Kemudian tadi bilang apa, think smart atau moving fast, apa itu? Kalau saya itu think big, do small, do now. Kalau saya mungkin Teh Inul lebih itu lagi, apa, bergerak cepat, tidak pernah berhenti. Ada masalah biasa saja, rugi biasa saja, tapi tidak pernah berhenti. Itu kan simple. Semua orang udah tahu kiat-kiat suksesnya. Karena ini judulnya strategi meraih sukses dalam bisnis. Itu kan kiat-kiatnya sudah semua orang sudah tahu. Alumni dia itu saya hakul yakin sudah tahu dan sudah dipelajari. Karena waktu di dia, cuma sombongnya alumni dia melupakan semua ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari dia. Dia belajar ilmu umum,
melepas burung dalam genggaman, dia mengejar burung yang jauh terbang tinggi di awan. Sebenarnya ilmu di dia itu sudah sangat lengkap gitu. Nah itu kemudian Ismar bicara tadi sampaikan belajar hijrah dari yang dia kerjakan pindah ke hal yang baru. Nah memang kalau berbisnis itu kan mencari sesuai dengan passionnya. Ya mungkin passionnya belum ketemu pada saat itu. Sekarang sudah menemukan passionnya. Tetapi kembali lagi kan hadis yang pertama kelas 1 kita pelajari innama malu biniat. Niatnya apa dulu gitu kan. Nah kemudian ada hadis lagi khairunas anfa'uhum linnas. Bainul membuat hemoro. Dia bermanfaat bagi karyawannya, orang sekitarnya. Kemudian produknya termasuk saya juga pernah merasakannya betapa nikmatnya itu abon yang pernah saya nikmati. Itu kiat-kiatnya jadi menurut saya alumni DA itu sudah tahu semuanya. Jadi sudah bukan waktunya membahas itu lagi. Jadi yang sekarang itu harus dibahas itu tinggal pelaksanaannya. Silahkan tadi lagi kalau saya bilang think big, do small, do now. Sekarang juga. Tapi apa tadi moving fast big, start small, move fast. Nah, ditambah. Jadi kalau saya jadi tambahnya 4. Move fast itu ya, bergerak cepat. Jadi sudah bukan waktunya banyak diskusi mengkaji lagi, bukan. Apalagi umurnya udah 30 tahun atau 25 lah. Itu sudah mulainya think big, do small kalau saya lah, start small. Nah, kalau Tino start small. Yang lain tuh sudah tinggal start small udah. Jadi itulah kalau dari saya penutupnya alumni DA. Nah, Tino juga kan berkiprah sendiri, punya anak buah banyak. Kalau orang DA punya anak buah orang DA lagi, saya rasa ini menurut saya bisa dibantah. Boleh salah. Kurang pas gitu. Anak DA itu dijadikan sebagai partner, kolaborator. Jadi jangan dijadikan sebagai anak buah. Kurang sopan gitu kan, saya guru saya ilmu. Nah, jadi itu yang contoh yang baik yang dipetik yang kita ini udah lakukan, dan itu semuanya orang dia sudah tahu ilmu-ilmunya, tinggal buka lagi buku mahfudot, hadis-hadis, Quran. Kalau diuji bangkrut ingat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau sudah sukses there is no growth in comfort zone, there is no comfort in growth zone. Atau man lam yaduk dul panglumisatan tajarwa dul jahli hayati. Kalau orang yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia akan bodoh selama-lamanya. Kemudian tadi do small atau start small, kullu syai'in yabda'u minas shaghir, segala sesuatu berawal dari kecil, kecuali musibah. Makanya kalau kita memulai bisnis dari besar, insya Allah jadi musibah itu akan bangkrut. Nah, jadi itulah. Jadi itu closing statement dari saya. Karena hidangan makanan sudah siap, jadi saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ketua, penutupnya. Terima kasih untuk semua. Mangga Kang Ismar. Saya satu lagi lupa, saya juga dari jeruk lemon ini ternyata ada jus juga, saya buat jus. Jadi kalau ini mah langsung minum. Ini langsung minum, kalau tadi kan harus campuran. Pertama itu. Yang kedua tadi ada pertanyaan untuk reseller. Siap, insya Allah saya bisa bantu juga Teh, siap untuk kerjasama, kolaborasi. Tinggal japri aja nanti Teh. Terima kasih Teh Tia. Ya, sama-sama. Terima kasih hatur nuhun Kang Isman, Teh Husnul. Kita sudah lebih 16 menit dari rencana, tapi tadi juga mundur sedikit 6 menit di awal. Mudah-mudahan besok kita lebih bagus menata waktunya. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah segera akan diinformasikan oleh Kang Denden next pertemuan untuk Ikadampreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.